Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifazata wal istifazata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a alal huda wa dilatal khair ibtagha mardatihi wa qurbihi wa sawi khutul khatma indal maut bi khairin wal fin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Alhamdulillah hamdan hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmilah salatan wa salaman laimaini biddawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala ta'ala yarfa'ullahu alladhina amanu minkum wallatina utul ilma darajat. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kembali Al-Faqir melanjutkan daripada pembahasan kitab Aqidatul Awam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 kembali nabi-nabi utusan Allah yang wajib kita imani. Ya, ini melanjutkan daripada pembahasan yang lalu. Kita sekarang sampai kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, beliau adalah keturunan keempat daripada Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Seperti halnya Nabi Harun, mereka semuanya disebut Bani Israel. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Raja Mesir yang pada saat itu sudah sombong, sudah congkak, sudah tidak mau lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin terkenal dengan Fir'aun. Raja Fir'aun ini adalah diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengenal keesaan Allah, untuk mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pada saat itu Raja Fir'aun adalah menganggap bahwa dia itu dirinya sebagai Tuhan. Maka ditepis oleh Nabi Allah Musa alaihissalam bahwa mustahil Tuhan itu tidak halnya seperti yang engkau akui. Ya, namanya Tuhan itu adalah bersifat wahdaniyat. Tuhan itu juga, atau Allah Subhanahu wa taala, bersifat qiyamu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya, tidak membutuhkan selainnya. Dan juga yang dinamakan Tuhan juga itu adalah baqo, kekal, tidak ada berakhir. Bahkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu adalah qidam, dahulu, yang tidak bermula. Maka anggapan-anggapan Fir'aun yang mengatakan bahwa dirinya Tuhan itu ditepis oleh Nabi Allah Musa alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Nabi Musa tetap Fir'aun itu bersikukuh. Beliau menyatakan bahwa dia itu Tuhan, bukan hanya seorang raja.
maka apa yang diakui oleh Firaun itu ditepis terus oleh Nabi Musa. Jadi ada beberapa masyarakat pada saat itu beriman kepada Allah, mengikuti daripada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Bahkan juga ada beberapa, bahkan lebih daripada jutaan manusia pada saat itu tetap mengikuti daripada Firaun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan dan juga raja. Maka dari itu dakwah Nabi Musa alaihissalam dijegal oleh Firaun yang pada saat itu mempunyai kekuasaan yang sangat luas, mempunyai harta yang sangat banyak, mempunyai dukungan-dukungan juga yang sangat banyak. Ya, maka Nabi Musa pada akhirnya beliau dikejar-kejar oleh Raja Firaun dengan saudaranya Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya Nabi Musa sudah mentok, dikejar-kejar oleh rombongan bala tentara Raja Firaun, sampailah di Laut Merah. Maka dengan izin Allah, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa, kekasihnya, untuk mengetuk daripada tongkatnya ke pinggir laut tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut terbelah menjadi dua. Maka Nabi Musa beserta saudara beliau Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam bersama para pengikutnya yang saat itu sudah beriman kepada Allah dan beriman yang mana Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada akhirnya mereka orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tetap tidak mau mengalah Nabi Musa, Firaun mengejar terus sampai ke tengah laut. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan kembali Nabi Musa untuk menyabut tongkatnya. Maka dengan sekejap Firaun beserta bala tentaranya di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan air laut yang sangat dahsyat tersebut. Maka ini adalah sejarah membuktikan, ya, yang namanya kebaikan, yang namanya hak, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'al haq, datang perkara yang hak, wa zaqal batil, maka akan pergi perkara yang batil. Sesungguhnya innal batila kana zahuqa, sesungguhnya perkara yang batil itu akan hancur, akan dibahuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dari pelajaran kejadian ini kita ambil daripada pelajarannya, daripada ibrok buat kita. Jangan putus asa di dalam kita melaksanakan dakwah ilallah, menganjurkan kebaikan, mengajak keimanan kepada saudara-saudara kita, sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan para nabi-nabi terdahulu, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu nanti orang-orang yang mengajak seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tantangan tidak mudah, tapi insyaallah pada akhirnya, endingnya, dia akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berikutnya adalah Nabi Allah Ilyasa. Nabi Ilyasa, beliau adalah putra Maktub bin Al-Ajuz. Beliau diutus oleh Allah untuk meneruskan ajaran Nabi Ilyas, mengajarkan kitab Taurat dan Zabur kepada kaum Bani Israel. Tujuannya tetap tidak keluar daripada koridor yang mana Nabi Ilyasa tujuannya adalah mengajak kaum manusia pada saat itu untuk beriman kepada Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya Nabi Allah Daud alaihissalam. Beliau adalah putra Zakaria bin Bashya, anak cucu Yahuda bin Yakub, keturunan 11 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud adalah seorang nabi dan rasul yang juga seorang raja yang terkenal cerdik dan pandai menghukumi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Beliau adalah orang yang saleh, ya. Dan juga
beliau terkenal dengan suara yang sangat merdu. Apabila beliau membacakan ayat-ayat Zabur, ya, maka apabila membacakan ayat tersebut, ya, angin aja terhenti, gunung ingin mendekati, batu-batu ingin mendekat kepadanya, pohon-pohon ingin mendekat kepadanya, ya, suasana hening pada saat beliau membaca ayat yang dibacakan oleh beliau, ya, bagi sangat merdunya beliau di saat beliau membaca daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, Nabi Daud seorang raja, tetapi setiap malam beliau selalu menangis memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat mihrabnya. Sama-sama dikisahkan Nabi Daud alaihi salam di saat saking banyaknya tangisan tersebut, ya, sampai di mihrabnya itu tumbuh rumput-rumput subur karena tetesan daripada air mata mulia Nabi Daud alaihi salam. Berarti dia seorang raja yang tidak sombong, seorang raja yang soleh, seorang raja yang adil, seorang raja yang benar-benar menegakkan hukum, ya, tidak memainkan hukum. Maka dari itu, ayo kita ambil daripada cerita kisah yang sangat fenomenal ini, yang mana Nabi Daud alaihissalam adalah seorang, bukan hanya seorang nabi, tapi seorang raja, ya, tapi dia tetap saleh, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjunjung tinggi daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah barang tentu mungkin kita tahu, Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Bila seorang nabi dan seorang rasul meneruskan daripada perjuangan ayahandanya, ya, memegang daripada kekuasaan, yang mana kekuasaan tersebut yang sangat luar biasa, ya, di zaman ayahnya memimpin kekuasaan bangsa manusia, tetapi dilanjutkan oleh putranya Nabi Sulaiman, ya, beliau bukan hanya bangsa manusia, ya, bahkan jin, bahkan hewan-hewan, binatang-binatang, baik yang binatang yang ada pada saat itu, ya, yang jinak maupun binatang melata, semua di dalam kepemimpinan, di dalam kekuasaan daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman juga sama, mempunyai watak yang sangat sama dengan ayahandanya. Orang yang saleh, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil, tidak sombong, ya. Dan tugas beliau juga sama, mengajak seluruh raja-raja pada saat itu, mengajak daripada seluruh ratu-ratu pada saat itu untuk mengenal pada Allah, untuk beriman kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai wafat beliau saja beliau dalam keadaan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rakyatnya tidak tahu bahwa pemimpinnya Nabi Sulaiman sudah wafat. Baik itu manusia, baik itu hewan, ya, tidak ada yang tahu. Tahu-tahu ternyata tongkat yang beliau pegang sudah dimakan lapuk dengan rayap. Ternyata sudah lama pemimpin beliau Nabi Allah Sulaiman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan berikutnya lagi adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Beliau adalah putra Yasin, anak cucu Nabi Harun bin Imran, saudara Nabi Musa. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, suatu kaum yang menyembah berhala, yang tinggal di suatu negeri bernama Bakka, agar menyembah kepada Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu,
tapi mereka menolak ajaran Nabi Ilyas. Bahkan mereka akan membunuhnya, membuat makar. Ya, akhirnya mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa percikan, berupa peceklik, ya, atau musim kemarau yang sangat panjang, yang kurang lebih kemarau tersebut berjalan selama 3 tahun. Bayangkan, sebulan saja, 2 bulan saja, setahun saja kita sudah diberikan peceklik yang sangat, setahun saja kita udah pusing, apalagi 3 tahun. Tidak turun hujan, tidak tumbuhan tidak tumbuh, ya. Kenapa? Karena pada saat itu kaumnya membangkang, tidak mau diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Ilyas. Maka terpaksa mereka akhirnya berharap kepada Nabi Ilyas, wahai Nabi Ilyas, engkau adalah seorang utusan Allah. Aku mohon kepadamu, mintalah hujan. Ya, karena sudah 3 tahun negeri kita ini tidak diturunkan hujan. Maka seraya Nabi Ilyas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri tersebut akhirnya dengan doa Nabi Ilyas, maka negeri tersebut diturunkan hujan beberapa hari dan akhirnya makmur, ya, subur. Bahkan akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena permintaan mereka dituruti, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian Nabi Ilyas alaihissalam, ya, termasuk membimbing daripada Bani Israel, ya, bersama kaumnya pada saat itu. Dan akhirnya dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan di mana negeri tersebut, maka negeri tersebut mulai berangsur-angsur pulih, mulai orang-orangnya pada saat itu mengakui keimanan bahwa Nabi Ilyas adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengimani Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberikan kemakmuran, diberikan kesuburan, diberikan kesejahteraan yang sangat luar biasa pada saat itu. Maka jadi dari cerita ini, dari kisah ini, ayo kita ambil ibrah, kita metik daripada hikmah apa? Ayo, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Walau anna ahlal qura, apabila penduduk suatu kaum, suatu negeri, amanu, beriman semua penduduknya, wa taqaw, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sungguh Allah Ta'ala akan bukakan keberkahan dari langit, dari bumi. Okay? Tapi sebaliknya, wala in kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Sebaliknya, apabila mengingkari, ya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat, tidak mau menjalankan perintahnya, tidak mau menjauhi larangannya, maka tunggu saatnya Allah Subhanahu wa taala akan menghanguskan, akan menghancurkan dari negeri tersebut. Maka dari kisah ini, ayo pelajaran buat kita, khususnya bangsa Indonesia yang tercinta, ya, yang mana saat-saat ini, belakangan ini, negeri kita tercinta ini sedang dalam keadaan yang mungkin saya tidak bisa bicara, tapi antum bisa melihat keadaan negeri kita pada saat ini, ya. Maka ayo, kalau kita ingin selamat kampung kita, selamat negeri kita, maka jangan jauh daripada orang-orang yang berilmu, jangan jauh daripada orang-orang yang mengajak kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni para ulama, para guru-guru, para habaib. Dan juga setelah kita mendapatkan pemahaman ilmu dari mereka-mereka, kita amalkan, kita kerjakan apa yang diajarkan, apa yang telah diperintahkan oleh Allah
ya, yang diturunkan kepada kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwariskan oleh para pewarisnya, para ulamanya. Setelah itu kita benar-benar istiqomah sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah oleh Allah Subhanahu wa taala, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya kematian kepada kita. Oke, kalau datang kematian kepada kita, sudah artinya sudah berhenti, sudah tidak ada lagi tugas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian sudah sampai kepada kita. Maka itulah, oke, kalau selagi masih kita sehat, selagi masih kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ada alasan untuk kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita punya alasan atau beralasan untuk kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita pertahankan. Emang enggak mudah, ya. Sedangkan di dalam kitab-kitab salihin, para ulama menjelaskan tentang sabar, ya. Ibadah itu penuh dengan kesabaran. Ya, dari kisah yang pada saat ini, kesempatan ini Al-Fakir jelaskan, ya, bagaimana perjuangan orang-orang, para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala memperjuangkan akidah, keimanan, ketuhanan, dan juga menyampaikan daripada hukum-hukum syariat, ya. Dari sampai saat ini terus kita masih melanjutkan daripada estafet perjuangan para nabi dan rasul, ya. Emang berat, tetapi insya Allah kalau kita anggap ini adalah sesuatu yang enteng bagi kita, insya Allah, karena kita ingin mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena fadlillahil wasik, kata ulama, rahmat Allah itu luas bagi hambanya yang mau berusaha untuk mendapatkan rahmat tersebut. Dan insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan bagian rahmat itu, dan pada gilirannya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.